Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Oktarina Bahirah Anwar, calon anggota Racana 34 basis Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan seputar sejarah pramuka dunia dan di Indonesia. Berdirinya pramuka pertama kali muncul diprakarsai oleh Robert Baden-Powell atau biasa disapa Baden-Powell atau BP, yakni pada tahun 1907. Saat itu, Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut sejarah pramuka. Sejarah pramuka dunia. Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut pun ia tulis dalam buku dengan judul Scouting for Boys, yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru Inggris dan beberapa negara lain. Setelah itu, terbentuklah organisasi pramuka. Awalnya, organisasi ini hanya diikuti oleh anak laki-laki, namun ketika tahun 1912, Baden-Powell dengan dibantu sang adik yakni Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yaitu disebut Girl Guides. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Powell pun semakin mengembangkan organisasi pramuka pada tahun 1961. Ia lalu membentuk organisasi pramuka siaga yang bernama CUP atau Anak Serigala. Organisasi kepramukaan ini dilengkapi buku panduan The Jungle Book. Setelah membentuk organisasi pramuka untuk usia anak-anak, pada tahun 1918 Powell kemudian mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1920, tepatnya tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakanlah Jambore Dunia, yang merupakan kegiatan pertemuan besar antar para anggota pramuka di seluruh dunia. Jambore pertama kali diadakan di Olympia Hall, London dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 8.000 anggota yang berasal dari 34 dari negara di dunia. Dalam momen acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang dan penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Akan tetapi, pada tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss di tahun 1968. Pada tahun 1922, pramuka semakin melejit ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya, yaitu tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang berarti mengembara menuju sukses. Buku yang menceritakan seseorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga ke pantai, rupanya mampu menginspirasi banyak orang, sehingga gerakan pramuka kian berkembang. Biro Kepramukaan Sedunia Putra memiliki 5 kantor kawasan, yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, siapakah pendiri pramuka di dunia? Berikut riwayat hidupnya. Nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Chilwell. Nama panggilan Baden-Powell atau dipanggil BP, bacanya BP. Nama BP akrab dipanggil oleh para pandu. Nama kecil beliau Stephenson. Tempat tanggal lahir Kota London, Inggris 22 Februari 1857. Wafat di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Nama ayah Profesor Domin Baden-Powell dan nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah seorang tentara Inggris pendiri The Boy Scout. Ayahnya adalah seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris, yaitu Profesor Domin Baden-Powell. Sedangkan ibunya ialah Miss Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William T. Smith. Baden-Powell memiliki 9 saudara, yaitu 1 Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. Adapun buku-buku karangan Baden-Powell
Dengan berbagai inspirasi itu, Baden Powell menulis beberapa buku yang berisi kepanduan. Sedikitnya ada 12 buku sebagai berikut. 1. 1908 Scouting for Boys. Pada tahun 1909, Yarns for Boys Code. Dan pada tahun 1912, The Handbook for the Girl Guides or How Girls Can Help to Build Up the Empire atau berkolaborasi dengan Agnes Baden Powell. 1913 Boy Scout Beyond the Sea, My World Tour. 1916 The World Cup Handbook. 1918 Girl Guiding. Pada tahun 1919 Aid to Scout Mastership. 1921 What Scout Can Do, More Yarns. 1922 Rovering to Success. 1929 Scouting and Youth Movements. 1929 Last Message to Scout. Nah, untuk Jambore, dalam pramuka ada Jambore, yaitu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat ranting sampai tingkat nasional. Juga di tingkat dunia, yaitu Jambore Dunia atau World Scout Jambore. Jambore Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris. Kemudian setiap 4 tahun sekali kegiatan ini diselenggarakan dengan diikuti oleh pramuka-pramuka tingkat penggalang dari seluruh dunia. Lalu berikut ini adalah data penyelenggaraan Jambore Dunia dari tahun 1920 beserta lokasi pelaksanaannya. Jambore Dunia yang pertama diselenggarakan pada tahun 1920 di Olympia Hall, Kensington, London. Yang kedua, diselenggarakan pada tahun 1924 di Ermelo-London, Denmark. Dan ketiga, diselenggarakan pada tahun 1929 di Birkenhead, Inggris dengan mengusung tema Coming of Age. Jambore Dunia yang keempat diselenggarakan pada tahun 1933 di Godolo, Hungaria. Jambore Dunia kelima diselenggarakan pada tahun 1937 di Vogelenzang, Bloemendaal atau di Belanda. Jambore Dunia keenam diselenggarakan pada tahun 1947 di Moisson, Prancis dengan mengusung tema Jambore of Peace. Jambore Dunia ketujuh diselenggarakan pada tahun 1951 di Bad Isch, Austria dengan tema Jambore of Simplicity. Jambore ke-8 diselenggarakan pada tahun 1955 di Niagara on the Lake, Kanada dengan tema How Horizons. Jambore ke-9 diselenggarakan pada tahun 1957 di Sutton Park, Inggris mengusung tema 50 tahun Anniversary of Scouting. Jambore Dunia ke-9 diselenggarakan pada tahun 1959 di Los Banos, Laguna, Filipina dengan tema Building. Ke-11 diselenggarakan pada tahun 1963 di Marathon, Greece dengan tema Higher and Wider. Ke-12 diselenggarakan pada tahun 1967 di Farragut State Park, Amerika Serikat dengan mengusung tema For Friendship. Jambore Dunia ke-13 diselenggarakan pada tahun 1971 di Fujinomiya, Jepang, yang bertemakan For Understanding. Jambore Dunia ke-14 diselenggarakan pada tahun 1975 di Lillehammer, Norwegia, bertemakan Five Fingers One Hand. Ke-16 Jambore ke-15 seharusnya diselenggarakan pada tahun 1979 di Neysabur, Iran, namun dibatalkan. Jambore Dunia ke-15 pengganti diselenggarakan pada tahun 1983 di Calgary, Kanada dengan tema The Spirit Lives On. Jambore ke-16 diselenggarakan antara tahun 1987 dan 1988 di Sydney, Australia mengusung tema Bringing the World Together. Jambore Dunia ke-17 diselenggarakan pada tahun 1991 di Gunung Sorak, Korea Selatan dengan tema Many Lands One World.
Jambore Dunia ke-18 diselenggarakan pada tahun 1995 di Vlaanderen, Belanda, mengusung tema Future is Now. Lalu, Jambore Dunia ke-16 tercatat diselenggarakan pada tahun 1998 sampai 1999 di Pichurquin, Chili, bertemakan Building Peace Together. Jambore Dunia ke-20 tercatat diselenggarakan pada tahun 2002 sampai 2003 di Sattahip, Thailand, mengusung tema Share Our World, Share Our Cultures. Jambore Dunia 21 diselenggarakan pada tahun 2007 di Highland Park, Inggris dengan tema One World, One Promise Cutting Centenary. Jambore Dunia ke-22 diselenggarakan pada tahun 2011 di Rinkaby, Swedia dengan tema Simply Scouting. Jambore Dunia ke-23 diselenggarakan pada tahun 2015 di Kirarahama, Jepang dengan tema A Spirit for Unity. Jambore Dunia ke-24 diselenggarakan pada tahun 2019 di Summit Bethel Family National Scout Refuge, West Virginia, Amerika Serikat, bertema Unlock a New World. Dan Jambore Dunia ke-25 akan diselenggarakan pada tahun 2023 di Korea, tepatnya di Saemangeum mulai 1 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023. Dengan pesertanya adalah pramuka usia 13 sampai dengan 18 tahun dan didampingi oleh pembina atau pramuka penegak atau pandega sebagai staf. Berikut adalah sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia. Gerakan pramuka yang terdapat di Indonesia sejak tahun 1912 yang didirikannya oleh Badan Organisasi Netherlands dan Pathfinders Organisatie atau NPO, bentukan dari negara Belanda, sehingga pada tahun 1916 badan organisasi tersebut telah berganti nama, yaitu Netherlands Indies dan Pathfinders Vereniging atau NIPV. Istilah dari Pathfinders adalah organisasi pramuka yang berada di negeri Belanda pada waktu itu. Sempat mendapatkan larangan dari Belanda dalam tokoh nasional untuk mengganti istilah dari Pathfindery itu atau kepanduannya. Pada tahun 1916, badan organisasi tersebut bentukan dari bangsa Indonesia bernama Usai Peristiwa Sumpah Pemuda dan bernafaskan nasionalis dan keagamaan. Di antaranya, Pathfinder Muhammadiyah berganti namanya yaitu Hizbul Wathan Nasional yang didirikan oleh Budi Utomo. Afdeling Syariat Islam yang didirikan oleh Badan Syarikat Islam. National Islamic Church yang didirikan oleh Islamintenbond dan Indonesia Pathfinders Organicity yang didirikan oleh Badan Pemuda Indonesia. Lalu banyak sekali terdapat organisasi kepanduan di dunia hingga membuat persaudaraan antara Indonesia sejak tanggal 23 Mei 1928 dengan beberapa badan organisasi pada tahun 1930 yang dirintis dan tokoh badan organisasinya. Pada masa penjajahan Jepang, badan organisasi dengan gerakan pramuka sempat dilarang untuk berdiri sehingga kepanduan tersebut tetap menyala di dada anggotanya. Karena telah diadakanlah dari Kongres Persatuan Kesatuan Organisasi di Indonesia pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 1945 di Surakarta dan hasil terbentuk dari rakyat Indonesia dengan kebudayaan pada tanggal 1 Januari 1947. Pada akhirnya dari keputusan itulah dapat dianulir sebagai kelompok organisasi kepanduan rakyat Indonesia dengan badan organisasi yang lain, yakni Ikatan Organisasi Indonesia untuk Organisasi Panduanita. Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Dorojatun lahir di Yogyakarta, Hadiningrat 12 April 1912. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan putra dari pasangan Sultan Hamengkubuwono VIII dan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara atau Raden Ajeng Kustilah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Saat
menjadi sultan, dirinya mendapat gelar ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing ngalangka Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hardiningrat. Tokoh-tokoh pendiri pramuka di Indonesia ada 5. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Presiden Soekarno, Profesor Prijono, Dr. Aziz Saleh, dan Ahmadi. Lalu, untuk perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Perkembangan gerakan pramuka di Indonesia yang pesat, sehingga gerakan ini ditunjang dari ketentuan dengan anggaran dari gerakan pramuka dalam mengatur beberapa metode badan organisasi pendidikan. Ketentuan itu membawa perubahan dengan adanya gerakan pramuka karena dapat menjadikan gerakan yang lebih kuat secara badan organisasi yang semakin cepat berkembang dari kota ke desa. Dengan adanya pengaturan dengan jelas tentang sistem majelis dari pembimbing yang tetap disiplin hingga dijalankan dari tingkat nasional atau dari tingkat gugus depan. Sejak tanggal 14 Oktober 1961 telah resmi bahwa gerakan pramuka dapat diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Hingga bukan hanya di Jakarta, dapat juga berkembang di seluruh negara di Indonesia. Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, yaitu tentang gerakan pramuka, ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1961 oleh pejabat Presiden Republik Indonesia Juanda. Dalam perjalanannya, Gerakan Pramuka memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.